Di interviewnya dengan Oprah, Meghan Markle mengatakan beberapa hal mengejutkan tentang keluarga kerajaan Inggris. Salah satunya adalah ketika keluarga kerajaan Inggris bertanya kepada Harry seberapa hitam kulit anak mereka nanti. Apakah ini yang membuat Harry dan Meghan memutuskan untuk keluar dari kerajaan untuk berhenti bekerja dengan keluarga kerajaan Inggris di bulan Januari 2020 lalu? Hai sayang, welcome back to another episode of Reality Tips. Nama aku Yuvi dan hari ini kita bakal ngomongin tentang drama yang terjadi ketika Meghan Markle dan Harry interview dengan Oprah pada tanggal 8 Maret lalu. Kalau kamu penasaran dengan apa saja informasi mengejutkan yang dikatakan oleh Harry dan Meghan, then make sure to keep on watching. Di channel ini aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber, jadi make sure untuk subscribe dan juga turn notification on. Oke, jadi pada tanggal 8 Maret 2021 lalu, media Amerika CBS merilis interview antara Oprah dengan Harry dan Meghan. Interview ini berlangsung selama 1,5 jam, di mana Oprah mengatakan kalau Meghan dan Harry tidak dibayar untuk interview ini dan Oprah boleh bertanya tentang apa saja kepada mereka berdua. Sedikit informasi, Harry dan Meghan bertemu pada bulan Juli 2016. Mereka menikah pada tanggal 19 Mei 2018. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Archie dan sekarang Meghan sedang hamil anak perempuan mereka. Sejak Harry dan Meghan memutuskan untuk resign dari pekerjaan kerajaan Inggris mereka pun pindah ke Kanada, tapi tidak lama kemudian mereka pindah ke LA di mana sekarang mereka menetap secara permanen. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kamu dulu beberapa poin penting yang dikatakan oleh Meghan kepada Oprah. Pertama, Meghan mengatakan kalau sebelum saya menikah dengan Harry, saya sama sekali tidak Google tentang apa saja yang harus saya lakukan ketika saya menikah di keluarga kerajaan Inggris. Selain itu, Meghan juga bilang kalau tabloid Inggris itu berbohong, di mana mereka memfitnah si Meghan ya. Jadi itu di tahun 2018 ada satu berita yang keluar dari tabloid Inggris yang mengatakan kalau Meghan membuat Kate menangis. Nah, menurut Meghan sebenarnya yang aslinya itu adalah Kate membuat Meghan menangis, tapi kalian nggak boleh jahatin ataupun mengkritik Kate karena si Kate itu sudah minta maaf. Dia juga memberikan bunga kepada saya atas permintaan maafnya dan kita sudah move on. Nah, selain itu si Meghan juga bilang di dalam keluarga kerajaan Inggris ini ada sebuah institusi yang memberikan peraturan kepada mereka semua ya. Ada protokol-protokol yang harus mereka ikuti dan tampaknya Meghan itu cekcok dengan institusi tersebut. Ini semua adalah perkataan dia. Dia bilang kalau begitu saya hamil, saya diberikan informasi dari institusi ini, yaitu terdiri dari laki-laki, perempuan, dari berbagai jenis kulit ya, bukan hanya orang berkulit putih saja, di mana institusi ini bilang kalau kami akan menjaga kamu, kita akan memberikan proteksi, di mana menurut Meghan ketika dia baru saja menikah dengan Harry, press dan juga tabloid Inggris itu sangat jahat kepada dia, kayak menggambarkan seakan-akan dia itu adalah wanita yang tidak baik gitulah ya. Ketika si Meghan nanya kepada institusi keluarga kerajaan Inggris tersebut kayak oh my god bahaya sekali gitu loh, setiap hari bakal ada orang yang memberikan komen yang mengerikan dan saya merasa kalau kehidupan saya terancam. Nah, si institusi ini bilang kalau tenang saja, kita akan selalu menjaga kamu dan juga keamanan anak kamu nantinya, di mana tidak lama kemudian ketika Meghan hamil, menurut Meghan tampaknya institusi tersebut berubah, di mana institusi itu bilang kalau ketika anak kamu lahir kita tidak akan memberikan titel pangeran kepada anak kamu. Nah, si Oprah pun bertanya kepada
Meghan, apakah titel ini penting sekali untuk kamu? Dan kalau titel ini penting, kenapa? Nah, si Meghan pun bilang kalau titel ini penting karena kalau misalnya anak saya tidak dapat titel pangeran, maka dia tidak akan mendapatkan proteksi dari keluarga kerajaan Inggris. Nah, si Meghan juga mengatakan kalau ketika saya baru hamil, suami saya mengatakan kalau ada anggota keluarga kerajaan yang tanya kepada Harry, kira-kira seberapa hitam kulit bayi kalian nanti, dimana si Meghan bilang kalau Harry pun kembali dan bercerita tentang hal ini kepada dia, dan dia pun merasa kalau oh my god, kok keluarga kerajaan Inggris tersebut rasis sekali ya kepada saya, dan ini pun yang membuat si Meghan makin ingin mendapatkan kebebasannya. Nah, selain itu si Meghan juga bilang kalau saya itu stres sekali ya dengan apa yang dibilang tabloid Inggris tentang saya, sampai saya tuh tidak ingin hidup lagi. Dimana si Meghan mengatakan kalau tepatnya pada bulan Februari 2019 ketika saya datang ke acara di Royal Albert Hall dengan suami saya, kamu bisa lihat kalau saya tuh terlihat sangat bahagia, tapi sebenarnya ketika lampu podium dimatikan saya akan selalu menangis, dan ketika lampu podium dihidupkan lagi saya harus pura-pura tersenyum. Dimana saking stresnya si Meghan, dia sempat minta bantuan kepada institusi, dimana dia bilang kalau boleh nggak kalian kirimkan saya ke sebuah rumah sakit kayak, atau kalian panggilkan seorang psikolog untuk bisa bantuin saya, dimana institusi tersebut mengatakan kalau maaf kami tidak bisa memberikan kamu psikolog karena kamu tidak kerja untuk institusi ini. Nah, si Meghan pun kembali mengatakan kalau karena saya sama sekali tidak tahu tentang protokol keluarga kerajaan Inggris, apa sih bedanya dengan kehidupan selebriti di Amerika, saya tidak bahagia dengan ini. Saya merasa kalau pekerjaan saya itu sangatlah capek, dimana ketika saya touring dengan suami saya ada problem apapun, tapi begitu saya muncul di depan kamera saya harus tersenyum dan sama sekali tidak menunjukkan kalau saya punya beban pikiran. Si Meghan juga menambahkan kalau pernah suatu kali ya selama 4 bulan dia hanya boleh keluar 2 kali saja. Ini pun membuat Meghan merasa kalau dia tidak memiliki kebebasan, anaknya tidak diberikan proteksi, dia juga sangat stres dengan pekerjaannya sebagai seorang princess di Inggris, makanya dia memutuskan untuk pindah aja. Dia bilang sih dia bahagia gitu loh, dia bilang kalau saya itu seperti pemain film Disney di film Little Mermaid ya, dimana saya adalah Ariel dan saya jatuh cinta kepada pangeran. Nah, ketika saya jatuh cinta kepada pangeran tersebut, saya kehilangan suara saya, dimana tampaknya Meghan bilang kalau ketika dia nikah dengan pangeran Harry, dia tidak boleh memberikan respon kepada tabloid-tabloid Inggris yang tampaknya menggambarkan si Meghan sebagai orang yang tidak baik gitu. Nah, tapi si Meghan bilang kalau endingnya itu adalah Ariel mendapatkan suaranya kembali seperti saya, dengan dia itu pindah ke LA dan tampaknya dia sekarang hidup bahagia. Oke, sekarang kita bakal membahas tentang apa aja yang dikatakan oleh Harry di interview tersebut. Pertama, dia bilang kalau hubungannya dengan ayahnya Charles itu tidak baik ya sekarang, dan si Harry juga bilang kalau saya sangat disappointed dengan perlakuan ayah saya yang nggak mau angkat telepon saya. Dia juga merasa kalau ayahnya itu nggak support dia ketika dia memutuskan untuk resign dari pekerjaan kerajaan Inggrisnya di bulan Januari 2020 lalu, dan dia juga bilang sekarang kami itu hidup dengan uang dari hasil warisan almarhum ibu saya yaitu Princess Diana, dimana setelah aku google ya seberapa banyak uang yang ditinggalkan oleh Princess Diana itu sebanyak 30 juta US dollar, dan tampaknya uang ini itu dibagikan rata untuk kedua anaknya si Harry dan juga si William, dimana kita bisa safe to say bilang kalau Harry itu mendapatkan warisan 15 juta US dollar. Nah, selain itu si Harry juga bilang kalau setelah kami pindah ke Kanada, kami sama sekali tidak lagi mendapatkan security, dan ini pun membuat saya sangat disappointed dengan keluarga kerajaan saya ya. Padahal saya itu adalah seorang pangeran, tapi kenapa begitu saya pindah ke Kanada, saya malah tidak mendapatkan proteksi dari keluarga saya sendiri. Si Oprah pun bertanya, kenapa kamu nggak lagi dapat proteksi gitu loh, dimana Harry bilang kalau alasan yang diberikan oleh keluarga kerajaan Inggris ini adalah karena saya sudah resign dari pekerjaan saya untuk
serve keluarga kerajaan, makanya saya udah nggak dapat lagi proteksi. Selain itu, si Oprah yang curious seperti kita semua, si Oprah tanya gitu loh kepada Harry, siapa anggota keluarga yang bilang tentang warna kulit bayi kamu nanti. Nah, si Harry bilang kalau saya nggak mau bilang apa-apa, saya nggak mau ngebahas tentang itu, saya nggak mau mention nama seseorang karena nggak enak lah ya gitu ya, nanti nama baiknya jadi hancur gitu. Nah, si Harry juga bilang, tapi yang jelas nenek saya itu sangat baik, yaitu Queen Elizabeth tuh sangat baik sekali. Saya berkomunikasi dengan dia secara reguler. Ini pun mengimplikasi kalau Queen Elizabeth bukanlah orang yang mengatakan hal tentang kulit tersebut. Oke, sekarang aku bakal bacain tweet yang mensupport keluarga kerajaan Inggris setelah nonton interview itu ya, dimana @Peter_Shilton mengatakan, saya pikir Harry dan Meghan akan merasakan murka bangsa kita yaitu Inggris. Banyak orang Inggris dan pers Inggris yang ingin membela dan melindungi ratu kami. Saya pikir ribuan orang akan berdiri bersatu di belakang kedaulatan kami. @Loza Fox mengatakan, istri bangsawan berkerudung korban itu telah mencoreng seluruh keluarga kerajaan dengan tuduhan rasisme. Yang mulia harus mengambil gelar dari anak-anak nakal, serakah, munafik, numpang gratisan, dan narsistik ini. Kelakuan mereka persis seperti yang mereka tuduhkan kepada orang lain, yaitu keluarga kerajaan Inggris. Oke, @Kirsty M. Ellie Soap mengetweet, pada tahun 1961, satu-satunya saudara perempuan Ratu Queen Elizabeth memiliki seorang putra yang bernama David. Ketika dia lahir, dia berada di urutan kelima dalam pewaris tahta. Dia tidak diberikan title pangeran. Hampir 60 tahun kemudian, ketika keluarga kerajaan mencoba untuk berhemat dan memodernisasi, memang nggak mungkin ya pewaris tahta ketujuh akan diberi titel pangeran, tapi mungkin alasan yang wajar adalah ras. Oke, aku mau klarifikasi dulu tentang titel ini ya, dimana kan si Meghan bilang kalau saya merasa si Archie ini tidak mendapatkan proteksi karena dia tidak diberikan titel pangeran. Nah, sesuai dengan tweet dari Christy ini, memang benar saja ya, kalau misalnya kamu itu bukanlah anak dari pewaris utama keluarga kerajaan Inggris, yaitu anak dari Prince William, kamu itu nggak bakal dapat titel. Makanya wajar aja gitu loh kalau Archie nggak dapat titel. Itu bukan karena warna kulitnya, bukan karena Meghan Markle, bukan karena apa-apa gitu loh. Jadi Meghan Markle itu menggambarkan seakan-akan, oh karena anak saya itu warna kulitnya mungkin hitam, makanya mereka nggak kasih proteksi, makanya mereka nggak kasih titel. Dan juga sedikit hal tentang proteksi, logikanya aja, oke? Kalau misalnya Archie tinggal di istana keluarga kerajaan Inggris, kalaupun si Archie sendiri tidak dapat proteksi, kamu rasa ketika dia tinggal di sana, pasti dong akan ada banyak sekali security guard yang menjaga rumah mereka, ya nggak sih? Kalau misalnya Harry mendapatkan proteksi dan Harry tinggal serumah dengan Archie dan juga Meghan, masa sih kalau misalnya ada orang jahat yang masuk ke dalam rumah, security guardnya itu nggak bakal memproteksi si Meghan dan juga si Archie? Pasti bakal proteksi mereka dong. Masa mereka bakal menyelamatkan si Harry aja terus tinggalin Meghan dan Archie gitu? Which is like a little bit weird. Dan juga ya guys, adalah hal yang ternyata is a little bit kayak normal untuk keluarga kerajaan. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan proteksi dari keluarga kerajaan Inggris, mereka akan nge-hire private security untuk jagain mereka. Dan Harry itu sebelum dia resign dari tugasnya sebagai pangeran gitu ya, dia itu digaji banyak sekali oleh ayahnya, kayak jutaan US dollar per tahun. Dia bisa dong merogoh koceknya sendiri untuk jagain anaknya dan juga istrinya, kayak you know what I mean. Oke, sekarang kita bakal ngebacain tweet dari @Lord_Sugar. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa Meghan tidak diizinkan untuk mencari bantuan medis untuk kondisi mentalnya yang dia bilang dia rasakan. Jadi apa yang akan terjadi jika dia menderita radang usus buntu akut? Saya bilang dia berbohong. Oke, this kind of makes sense. Kalau misalnya si Meghan itu sakit, pasti dong dia dikasih dokter. Gak mungkin banget si keluarga kerajaan Inggris bakal biarin aja gitu dia sakit, kayak terjadi apa-apa kepada Princess Sussex di keluarga kerajaan Inggris. Kayaknya nggak make
make sense banget gitu kan ya. Bukannya aku bilang kalau Meghan Markle bohong, cuman logikanya aja ya, si Harry itu dia adalah seorang supporter yang sangat aktif dalam mengedukasikan tentang pentingnya mental health. Kalau misalnya si Meghan itu butuh seorang psikolog ya, dan institusi itu tidak kasih dia psikolog dengan alasan apapun, Meghan itu kan boleh dong dia nge-hire psikolog sendiri untuk datang ke rumahnya. Kenapa harus semuanya itu depend sama institusi? Dan juga ya, Harry itu dia pasti kenal dengan psikolog yang ternama. Bisa aja si Harry itu panggil psikolog untuk memeriksa istrinya. Tahu nggak sih apa yang dikatakan oleh Harry ketika ditanya oleh Oprah tentang ini semua? Si Harry bilang kalau saya tidak minta bantuan dari keluarga saya untuk psikolog itu ya, untuk memeriksa keadaan istri saya karena saya malu. Dan juga sebelum aku kasih beberapa hal yang menurut aku cukup penting ya dari ini semua, apa yang bisa kita pelajari, aku bakal bacain tweet yang mensupport Harry dan juga Meghan. @RawArquette mengetweet, Pangeran Harry meninggalkan segalanya untuk melindungi keluarganya dan memastikan Meghan benar-benar aman dan bahagia. Ini adalah tanda pangeran sejati. Mencari nafkah sendiri bukanlah hal yang pernah dilakukan oleh bangsawan sebelumnya. @Jordayen mengetweet, saya suka betapa Harry menghormati Meghan, benci betapa hormatnya dia kepada semua orang di keluarganya. @Christres nge-tweet, saya setiap 2 menit sekali ketika menonton interview Meghan, Harry dan juga Oprah. So guys, tweet terakhir itu lucu banget ya. Aku ngerti ya kenapa orang ngerasa kalau wow, si Harry itu dia bela-belain keluar dari anggota keluarganya untuk memproteksi istri dan anaknya. Tapi satu hal yang tidak begitu make sense adalah kalau misalnya kamu resign dari pekerjaan kamu, pertama proteksi kamu itu sama sekali udah hilang ya, kamu pindah ke negara baru, apakah menurut kamu itu bakal kasih kamu proteksi gitu? Kalau misalnya kamu resign, bukannya berarti kamu sama sekali nggak dapat proteksi dan istri dan anak kamu juga sama sekali nggak dapat proteksi apa-apa gitu loh. Kalau misalnya dari segi proteksi itu dia resign, itu sih nggak gitu make sense ya, karena justru kamu pindah dari Inggris, kamu itu 100% harus nge-hire private security sendiri. Tapi anyway, tampaknya sekarang mereka bahagia. Apa sih yang bisa kita pelajari dari interview ini? Oke, pertama, ketika si Meghan mengatakan kalau saya tidak meng-google tentang protokol yang harus saya ikuti ketika saya menikah dengan Harry, seakan-akan dia itu kayak bangga gitu. Padahal kita aja deh ya, misalnya kamu itu about to meet your boyfriend's parents ataupun your girlfriend's parents. Kalau misalnya mereka memiliki informasi di Google, apakah kamu nggak bakal Google? Kamu pasti Google dong, karena kamu pingin disukai oleh mereka. Kamu pingin make sure kalau kamu itu tahu culture mereka itu apa, makanan kesukaan calon mertua kamu itu apa, supaya kamu bisa, mungkin kamu belajar masak. Kamu ingin dong impress mereka. Dengan cara si Meghan sama sekali tidak membaca, seakan-akan padahal kamu itu punya ya Google yang bisa kamu pelajari, tapi kamu malah enggak gitu loh. I just don't understand kayak why gitu. Memang benar, protokol kerajaan itu kamu tidak akan bisa tahu di Google sepenuhnya, karena kan pasti itu adalah hal-hal yang lebih mendetail gitu kan ya. Tapi kenapa kamu nggak tanya suami kamu dulu sebelum kamu nikah dengan dia gitu? Kamu pasti kan sudah tahu dong. Kamu bisa belajar dari Kate dan juga princess-princess lainnya, dimana kerjaan mereka itu ya memang setelah menikah mereka bakal touring di seluruh negara Commonwealth dan mereka bakal bertemu dengan orang-orang di Afrika. Kalian harus selalu tersenyum dan juga ramah dan juga baik dan nonton performance. Kayak I don't know guys, seakan-akan si Meghan itu nikah ke kerajaan Inggris dan dia punya ekspektasi kalau saya tetap ingin punya freedom saya sebagai wanita Amerika, tapi saya tetap ingin title princess gitu loh. Seakan-akan dia nggak tahu kalau ketika dia nikah hidupnya itu bakal berubah. Kedua, oke, Harry ya, sedikit informasi tentang keadaan nenek Harry sekarang, si Queen. Si Queen itu usianya 94 tahun dan dia memiliki seorang suami, dan suaminya itu usianya tuh 99 tahun, sudah di rumah sakit selama beberapa minggu ya, karena udah tua banget dan sakit-sakitan. Gimana caranya kamu sebagai cucu kasih interview seperti ini yang menjelek-jelekan keluarga kamu sendiri? Kamu menjelek-jelekan ayah kamu juga, ayah kamu yang kasih kamu edukasi terbaik di dunia, yang gajiin kamu sampai tahun 2020, yang kasih kamu naik private jet, yang kasih kamu tinggal di istana dengan kamar mandi yang gak tahu ada berapa
berapa puluh ya, dan kasih kamu basically uang gitu loh untuk lakuin, I wouldn't say kayak everything you want, tapi all the best things gitu loh. Kamu dapat makan kaviar setiap hari kalau kamu mau. Kayak beneran kehidupan Harry itu udah terbaik gitu loh. Tapi kamu malah jelek-jelekin ayah kamu malah bilang kalau oh my god, aku itu disupported banget sama ayah aku karena ayah aku nggak support aku lagi ketika aku keluar dari keluarga kerajaan Inggris ini. Menurut aku sendiri ya, ini adalah prinsipal aku sendiri. Gimana pun caranya, aku nggak bakal jelek-jelekin keluarga kandung aku di depan media. Apalagi dia itu beneran ya, ada sebanyak 17 juta orang yang nonton interview ini ketika interview ini tuh pertama kali airing gitu. Aku nggak tahu sekarang udah berapa puluh juta yang nonton, tapi yang jelas kamu jelek-jelekin ayah kamu yang udah bayarin kamu untuk mendapatkan hidup termewah. Menurut aku sih dia pasti udah hidup mewah banget ya di dunia, tapi kamu malah jelek-jelekin dia gitu loh. Kamu juga jelek-jelekin anggota keluarga kamu. Dan juga kedua, menurut aku ya, kalau misalnya aku jadi Harry, oke? Kamu mikir aja, istri kamu tuh baru hamil, oke? Dan kamu ngobrol sama anggota keluarga kamu. Tiba-tiba salah satu anggota keluarga kamu itu tanya kepada kamu, kira-kira nanti bayi kamu itu warna kulitnya sehitam apa ya? Oke, kamu tahu itu adalah tanggapan yang cukup rasis ya. Dan kamu juga tahu kalau istri kamu itu stres dengan pekerjaannya sebagai princess. Kamu pulang gitu, kamu ceritain ke istri kamu, oh nggak tahu nggak beb, tadi salah satu anggota keluarga aku ya tanya gitu loh ke aku, kira-kira seberapa hitam ya kulit bayi kamu nanti Harry? You know what I mean? Aku yakin kamu pasti pernah berada di posisi dimana anggota keluarga kamu itu ngomongin hal yang mungkin sensitif tentang pasangan kamu. Dan apakah kamu pulang ke rumah pasangan kamu dan bilang gitu ke dia, tadi anggota keluarga aku itu jelek-jelekin kamu loh, hahaha, menurut kamu gimana? Kalau misalnya aku jadi Harry, aku bakal diem-diem aja dong. Aku pingin anggota keluarga aku dan juga istri aku itu ataupun suami aku itu dekat gitu loh. Kenapa sih Harry itu dia malah yang kayak oh my god, love this drama, let me tell my wife. Ya guys, menurut kamu apakah kamu percaya dengan semua yang dikatakan oleh Meghan? Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up dan follow aku di Twitter @UVPan buat kamu yang ingin request topik untuk UV Panti selanjutnya. Anyway sayang, aku pengen tahu opini kamu tentang interview ini dan aku udah leave link CBS supaya kamu bisa nonton full interviewnya dengan English subtitle. Dan ya, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Hari ini aku pakai lashes dari Ahur Lash. Ini itu tipenya adalah frog. Dan kenapa aku suka sekali dengan frog? Karena pertama ya, di satu bulu mata ini terdapat 6 magnet yang artinya jauh lebih erat dari produk Ahur Lash yang sebelumnya. Dan natural banget dong guys, ringan sekali, sama sekali nggak rasa kalau kamu itu pakai lashes. Ini juga bisa dipakai up to 40 kali. Jadi hemat banget dan juga amazing banget. Dan hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh warnanya adalah pink in the afternoon. As you can see, I just love the color you guys. Kayak cantik banget dan juga it's super versatile. Apa yang aku suka dari ini adalah definitely it makes your teeth look whiter. I know it's weird, but anyway sayang, thank you so much for watching. I hope you stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye sayang!